saudara kita yaitu Bapak Dwi Pranoto. Oke, sebelumnya kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Bahasa 02, pada yang terhormat seluruh hadirin yang ada di sini, khusus dari wali murid, rekan sejawat dan juga siswa-siswi SD Bahasa 02 yang kami banggakan. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan dalam keadaan sehat, terutama dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Lembasari 02. Ini merupakan tugas saya karena saya mengikuti program guru penggerak di angkatan 11. Ini pada khususnya modul 1.4 saya diberi tugas untuk mendiseminasikan atau mendiseminasikan budaya positif yang ada di SD Negeri Lembasari 02. Salawat serta salam dan senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umat yang telah mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, langsung saja bahwa kita nanti kurang lebih 1 jam ke depan saya akan memberikan atau berbagi. Jadi sebelumnya mohon maaf, saya bukan menggurui, bukan berarti saya di sini yang di depan paling pintar, tidak. Tapi di sini sifatnya adalah berbagi apa yang telah saya dapatkan informasi pengetahuan di guru penggerak LMS. Ini tentunya saya sebagai pengimbasannya saya akan praktekkan sebagai aksi nyatanya di diseminasi budaya positif SD Negeri Lembasari 02. Baik Bapak Ibu, sebelum menginjak pada materi, perkenalkan dulu. Mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Saya Dwi Pranoto, asal dari Taman Sari dan mengajar di sini SD Lembasari 02. Kemudian di sebelah saya pengajar praktek Bapak Tommy Bunadi. Ini orang yang selalu mendampingi kami di program guru penggerak angkatan 11 ini. Kemudian sebelahnya lagi itu fasilitator kami, yaitu Ibu Titin Ika Mahmuda. Beliau juga sebagai inspirasi saya karena beliau yang telah memberikan banyak pengetahuan, banyak informasi, terutama di program guru penggerak di angkatan 11. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menginjak pada materinya, tentunya segala sesuatu kita melakukan dengan senyuman ya, jangan merasa terpaksa. Baik Bapak Ibu, saya mohon semuanya berdiri ya, berdiri semuanya. Kita senyum selama 30 detik. Kalau boleh berpasang-pasangan ya, berpasang-pasangan, berhadapan-hadapan ya, berhadapan-hadapan, mohon maaf ya, berhadapan-hadapan. Nanti kita senyum dengan gigi yang terbuka ya, selama yang kelihatan terbuka berarti senyum. Tapi senyum jangan bingung Bapak Ibu ya, senyumnya harus lebar ya, lebar ya. Yang belum ada pasangannya rumus sama ini nggak apa-apa. Nah ya boleh. Yang sama siswa yang belum ada pasangannya sama ini nggak apa-apa, sama ibunya. Oh dua-dua. Yang berarti yang sendirian senyum sendiri ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting senyum. Baik, nanti hitungan sampai 3 Bapak Ibu. Semuanya langsung senyum ya. Langsung senyum, kemudian giginya terbuka selama 30 detik. Nanti dihitung sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3, mulai. Oke, terima kasih, boleh dulu kembali ya. Itu maksudnya kenapa saya bikin emoji senyum itu, karena segala sesuatu memang perlu apa namanya,
ya, senyum. Karena segala sesuatu kalau kita pertama senyum, bahagia tentunya akan berjalan sesuai dengan keinginan kita. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya sebelum kita menginjak pada materi kesepakatan forum diseminasi pada hari ini, yang pertama tentunya menghargai siapapun. Nanti yang berbicara atau yang berpendapat tentunya semuanya harus menghargai. Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Tentunya kami mohon waktunya nanti selama materi atau mungkin ada pertanyaan dan lain mohon didengarkan dengan baik ya. Jadi jangan sampai berbicara sendiri. Mungkin barangkali ada yang mau menambahkan kesepakatannya? Ada? Baru 2 ya. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Ya Bapak Ibu, diseminasi di sini ternyata kami sebagai calon guru penggerak angkatan 11, saya pada tema atau pada modul 1.4 itu berkaitan dengan budaya positif sekolah. Sebelum kepada materi yang lebih mendalam, barangkali Bapak Ibu ada yang tahu apa yang namanya budaya positif? Barangkali ada yang tahu budaya positif apa sih? Ya, coba dijawab. Ayo Bapak Ibu atau wali murid atau siswanya yang bisa tahu berkaitan dengan budaya positif sekolah. Monggo, yang bisa unjuk jari atau unjuk tangan. Gak ada? Ayo Bapak Ibu guru. Baik, budaya positif sekolah adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu namanya budaya. Artinya budaya positif itu berarti kebiasaan-kebiasaan Bapak Ibu ya, kebiasaan-kebiasaan yang tentunya yang baik yang dilaksanakan di sekolah, yaitu namanya budaya positif. Seperti apa? Nah, contohnya seperti ini ya. Budaya positif yang ada di SD Lembahsari 02 ini seperti ini. Ada sholat duha, sambut siswa pagi hari, Jumat bersih, kemudian literasi dan baca Asmaul Husna. Ini termasuk budaya-budaya Pak, kebiasaan-kebiasaan yang kemudian arahnya adalah untuk menanamkan keyakinan-keyakinan ya, keyakinan atau nilai-nilai keyakinan yang positif. Nah, ini salah satunya ya, atau beberapa macam budaya yang telah diterapkan di SD Lembahsari 02. Nah, Bapak Ibu, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dan mewujudkan budaya positif di sekolah. Artinya apa? Budaya positif tersebut dapat dijalankan menerapkan konsep-konsep inti seperti. Nah, nanti kita akan membahas materi ya, konsep tentang budaya positif. Yang pertama adalah disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita membahas disiplin positif, barangkali Bapak Ibu tahu apa sih makna dari disiplin? Coba, disiplin Bapak Ibu. Ini kan apa, disiplin itu kan hal yang mungkin sudah familiar ya, Bapak Ibu sudah mendengarkan. Disiplin apa sih artinya? Barangkali ada yang bisa memberikan pandangan tentang disiplin. Ayo, ada yang bisa menjawab sebelum kita mendalami materi tentang disiplin? Ada? Yuk unjuk jari. Bapak Ibu, disiplin loh. Pasti panjenengan pernah dengar disiplin. Ya, Bu Elis ya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Elis, nama saya Juliawati. Menurut saya disiplin itu apa ya? Mengendalikan atau mematuhi aturan. Berarti mematuhi aturan. Ada aturan atau norma itu kita ikuti, terus kemudian aturan itu kita lakukan secara konsisten.
intinya menurut Bu Elis disiplin adalah aturan. Tepuk tangan buat Bu Elis ya. Ya, terima kasih. Berarti disiplin itu aturan ya, aturan. Nah, kita lihat apa makna disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ini menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ternyata makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ternyata disiplin di sini bukan yang dimaksud adalah kepatuhan, tapi bagaimana disiplin itu adalah menggali atau disiplin positif ya, berarti menggali. Nah ini menggali lebih arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ini yang dimaksud disiplin positif. Artinya apa? Contoh disiplin positif di sini contohnya adalah Jumat bersih misalnya. Nah diharapkan disiplin positif di sini adalah bahwa ketika anak tersebut itu ada dorongan ya, dorongan itu ada dua, yang intrinsik dan ekstrinsik ya. Berarti ada dorongan internal dan eksternal. Tapi yang diharapkan bahwa di sekolah kita bahwa melakukan hal disiplin positif itu bukan karena dorongan luar. Contohnya ketika anak itu melakukan bersih-bersih itu bukan karena takut dimarahi bapak ibu guru ya, takut nanti ada kepala sekolah, takut ada wali kelas, bukan. Tetapi kenapa mereka melakukan hal semacam itu? Karena ada dorongan dari diri kita sebagai tanggung jawab. Nah ini kan untuk kesehatan. Nah itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah disiplin positif ini ternyata adalah tujuannya untuk bisa menggali nilai-nilai kebajikan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini, seseorang akan termotivasi intrinsiknya di dalam dirinya, akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah tadi kan jelas bahwa ketika anak melakukan hal kegiatan yang positif itu bukan karena dorongan orang lain. Saya takut sama misalnya Bu Guru Hani, nanti dimarahin Bu Hani. Nah itu bukan semacam itu yang diharapkan. Tapi bagaimana disiplin positif itu tujuannya adalah untuk dikaitkan dengan nilai keyakinan. Misalnya kebersihan itu adalah untuk kesehatan, maka anak tersebut itu melakukannya karena untuk kesehatan, bukan karena takut Bu Neti, takut Mbak Hani dan lain sebagainya. Itu yang dinamakan disiplin positif yang kemudian dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah kemudian 3 motivasi perilaku manusia. 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang pertama. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini Bapak Ibu, yang pertama, apa sih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhi kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, nah ini yang namanya motivasi bersifat eksternal. Contohnya Bapak Ibu, ada anak berangkat, anak datangnya tepat waktu, tapi dengan alasan, oh saya nanti kalau datang tepat waktu nanti diberi hadiah sama ibu guru. Nah ini berarti dia mengharapkan imbalan, bukan karena datang dari diri kita sendiri ya. Kalau datang dari diri kita sendiri ya contohnya nanti yang ketiganya ya. Nah ini yang dimaksud dengan motivasi atau perilaku manusia ini mendapatkan imbalannya, artinya bahwa anak datang ke sekolah itu dengan unsur ingin mendapatkan hadiah dari bapak ibu guru. Ini yang dimaksud dengan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri,
ini dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini termasuk perilaku atau motivasi perilaku manusia yang ketiga. Artinya apa? Bahwa anak datang tepat waktu itu bukan karena pertama takut hukuman, yang kedua karena ingin mendapatkan imbalan atau hadiah dari seorang guru. Nah, ini yang dimaksud dengan apa namanya, motivasi yang terakhir ini adalah untuk mendorong anak itu kesadaran dirinya bahwa anak tersebut itu datang bukan karena takut hukuman, yang kedua bukan karena takut tentang apa namanya hukuman, kemudian pengen dapat imbalan dari bapak ibu guru, tapi anak datang itu karena satu, bertanggung jawab, yang kedua menghargai diri sendiri, dan tentunya tepat waktu. Itu yang nanti nilai-nilai keyakinan itu yang diterapkan agar anak tersebut itu motivasinya datang dari dalam diri kita sendiri. Nah, ini sebelum kita pada lebih lanjut ke contoh-contoh hukumannya, Bapak Ibu, apa sih perbedaan hukuman, penghargaan, dan konsekuensi? Barangkali Bapak Ibu tahu apa sih hukuman, apa penghargaan, apa konsekuensi. Tentunya Bapak Ibu sering terlibat di dalam kelas. Ini wali kelas ya, Bapak Ibu wali kelas pasti pernah menjumpai tentang hukuman, menjumpai tentang penghargaan dan konsekuensi. Kira-kira yang bisa menjawab ini sebelum kita masuk pada lebih ke contoh-contohnya, ada yang bisa membedakan mana ini hukuman, mana penghargaan, kemudian mana konsekuensi? Ayo Bapak Ibu guru atau Ibu wali muridnya. Orang tua juga bisa melaksanakan di rumah, tentunya akan berinteraksi. Oh, ini hukuman, ini penghargaan dan konsekuensi, pasti ada hal itu di sekeliling kita, ya. Coba kayak anak kemudian tidak melakukan sesuatu, kemudian dikasih apa, kemudian atau disuruh ini karena tidak melakukan sesuatu. Itu gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Coba apa perbedaannya hukuman dan penghargaan, konsekuensi? Coba Bapak Ibu yang lain bisa berpendapat tentang apa sih hukuman, penghargaan, dan konsekuensi? Ada yang tahu? Baik, kalau tidak ada yang menjawab, ada yang dinamakan dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam arti apa? Meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu. Dari orang yang meminta, membujuk, dorongan eksternal, dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Nah, dihukum oleh penghargaan. Contohnya Bapak Ibu, ada seorang anak yang kemudian mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kemudian ini yang akan menjadi efek jangka panjang dan jangka pendeknya adalah dengan memberikan penghargaan akan merusak hubungan. Satu contoh, ada seorang guru memberikan anak yang tadi mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Nah, ini kenapa bisa merusak hubungan? Teman-temannya yang melihat itu ada pilih kasih dengan anak tersebut, memberikan penghargaan. Akhirnya anak tersebut merasa dibeda-bedakan. Ini yang kemudian ada sisi negatif dari penghargaan, merusak hubungan dengan teman yang lain. Misalnya satu anak dikasih penghargaan, dia pintar atau dia mungkin mengerjakan tugas tepat waktu, tapi teman yang lainnya, apakah Bapak Ibu guru tidak memikirkan yang lainnya? Dengan penghargaan itu kemudian ada anak yang kemudian merasa tersinggung, merasa dibeda-bedakan. Ini salah satunya adalah merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan ini tidak efektif. Penghargaan adalah mengurangi motivasi intrinsik. Artinya apa? Bahwa ketika jenengan selalu mengiming-imingi penghargaan, selalu memberikan motivasi anak-anak, kalau nanti PR-nya dikerjakan dengan baik atau PR-nya dikerjakan dengan tepat waktu, nanti Bapak Ibu guru kasih buku ya 1 pak. Nah, yang di sini kemudian anak selalu akan berorientasi bahwa ketika mengerjakan sesuatu itu, nanti saya mau mengerjakan sesuatu, nanti akan dibagi hadiah sama ibu guru. Dia akan selalu semacam itu Bapak Ibu. Jadi penghargaan itu tidak selamanya baik Bapak Ibu ya. Penghargaan itu
Jadi kita harus melihat penghargaan seperti apa yang harus kita berikan kepada anak agar tidak mengurangi atau memberikan kesadaran anak. Nah, salah satunya tadi memberikan hadiah itu tidak memberikan motivasi secara dalam kesadaran anak, sehingga anak mengerjakan sesuatu itu karena tergantung pada bapak ibu guru memberikan hadiah. Jadi bapak ibu guru itu memberikan ketergantungan pada anak. Saya kalau mau mengerjakan tugas dengan tepat waktu ya saya harus diberi hadiah. Kalau tidak diberi hadiah, nanti anak-anak itu tidak mengerjakan PR atau tidak mengerjakan tugas yang diperintah bapak ibu guru. Ini yang kemudian menjadi sisi negatif. Nah, ada cara Bu, bentuk apresiasi kebajikan. Yang pertama yang harus dilakukan bapak ibu guru sebagai pembuka, ini ada ya label atau tabel ya. Kemarin saya perhatikan. Nah, itu kan berarti kata-kata ibu guru. Kemarin saya perhatikan. Nah, rasa empati kamu besar sekali pada saat menolong murid. Nah, berarti ada siswa menolong murid. Nah, bapak ibu guru memberikan, oh saya kemarin perhatikan kamu empatinya besar sekali. Nah, itu semacam itu loh bentuk penghargaannya Bu. Ya, jangan memberikan, nih kamu kemarin menolong anak, nih tak kasih hadiah. Maka kalau semacam itu, anak akan menolong atau melakukan suatu hal baik, itu akan selalu mengharapkan imbalan dari bapak ibu guru. Harus dengan cara ini bapak ibu. Kemarin saya perhatikan Ines, misalnya, saya kemarin perhatikan Ines, rasa empati Ines kok besar sekali ya ketika menolong murid yang kesusahan semacam itu. Itu boleh diberikan kepada apresiasi, bentuk apresiasi yang harus diberikan bapak ibu guru pada anak didiknya. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu itu pada saat situasi membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Ada anak yang mengerjakan tugas, kemudian ada satu anak yang cerdas membantu, maka bentuk apresiasinya itu jangan diberikan hadiah bapak ibu, yang kemudian akhirnya anak yang berprestasi itu akhirnya kualitasnya turun. Dia akan melakukan sesuatu karena akan minta hadiah sama ibu guru, tapi dengan bentuk kata-kata saja ini sudah memberikan apresiasi. Oh, saya menghargai loh kepada Ines, kepeduliannya yang luar biasa pada saat kamu membantu tugas kelompoknya. Ini yang perlu dilakukan bapak ibu guru. Kemudian yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu. Nah, kemudian nilai kebajikannya tanggung jawab. Nah, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini maksudnya bapak ibu guru, bentuk apresiasinya itu menunjukkan pada nilai kebajikannya. Jangan kemudian bentuk dalam bentuk hadiah, tapi dengan apresiasi, terima kasih. Nah, rasa tanggung jawabnya ada, misalnya terima kasih kamu sudah memungut kertas yang ada di persorakan di kelas. Nah, ini bentuk rasa nilai tanggung jawabnya ada sebagai nilai kebajikannya. Selanjutnya bapak ibu guru, untuk sebagai evaluasi atau ya refleksi dari apa yang tadi saya sampaikan, ya tadi saya sampaikan pernyataan-pernyataan sebagai guru, ya pernyataan-pernyataan sebagai guru. Nah, pernyataan-pernyataan sebagai guru ini, nah ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk ikutnya hukuman atau konsekuensi bapak ibu? Coba jawab. Hukuman. Hukuman. Ada yang jawab konsekuensi? Ada? Bapak ibu pernah pasti melakukan ini pada anak tentunya. Nah, itu masuk konsekuensi apa hukuman? Ayo, tadi Bu Elis jawab hukuman, ya. Nanti kita lihat jawabannya yang benar. Tadi hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terus murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Terus yang selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
Konsekuensi. Terus meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Ayo, Bapak Ibu guru. Ini bentuk kalkulasi loh ya. Jadi kepada persoalan kita akan bisa mengetahui ini masuk konsekuensi apa tidak. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman apa konsekuensi? Gak apa-apa jawab Bapak Ibu. Hukuman. Ya, terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ya. Berarti yang pertama adalah hukuman, yang kedua hukuman, yang ketiga hukuman, kemudian yang keempat konsekuensi, yang kelima konsekuensi, dan yang keenam hukuman, dan yang ketujuh konsekuensi. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa hukuman itu berarti tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Ya, contoh masa anak tidak mengerjakan PR disuruh berdiri di lapangan. Ya, berarti kan tidak sesuai dengan apa? Aturan tadi. Ya, tidak mengerjakan PR harusnya bagaimana? Bukan hukum itu namanya hukuman Bu. Tapi kalau konsekuensi adalah tindakan yang dilakukan apa? Itu sesuai dengan aturan yang dilanggar. Contoh ini konsekuensi di nomor 4, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Contoh Bapak Ibu ada teman atau anak didiknya itu mencoret-coret teman yang lainnya, kok disuruh lari-lari? Itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan siswa itu. Nah, itu yang membedakannya semacam itu Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak kemudian yang terlambat ya, atau ada anak-anak yang mencoret kertas, itu ya hubungannya dengan mengganti kertasnya, itu namanya konsekuensi. Kalau disuruh lari atau suruh apalah yang lain, itu kan tidak ada hubungannya dengan apa yang mereka langgar, itu namanya hukuman. Tapi kalau yang sesuai itu namanya konsekuensi. Nah, selanjutnya 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu. 5 posisi kontrol guru ini kita sebagai guru tentunya ini ada 5 Bapak Ibu posisi kita. Posisi kan adalah diri kita, kontrol adalah mengendalikan seorang murid. Kira-kira Bapak Ibu pernah melakukan enggak 1 sampai 5? Jenengan sebagai guru, sebagai pendidik, pernah enggak melakukan di antara yang kelima ini? Sebagai penghukum, sebagai pembuat bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Pernah apa tidak Bapak Ibu? Yang sering yang mana? Nomor 1. Iya, yang sering kita melakukan sebagai pendidik adalah yang nomor 1. Iya Bapak Ibu, saya juga pernah melakukannya. Jadi selalu menghukum, benar. Iya. Tapi setelah saya mengikuti program penggerak ini, kami dapat informasi yang lebih mendalam terkait dengan posisi kita sebagai guru. Nah, ini diantaranya. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat tabel agar lebih memahami. Jadi ada identitas gagal Bapak Ibu, kontrol dari luar, menghindari hukuman. Ada identitas berhasil sukses, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil sukses, kontrol dari diri. Nah, menghindari hukuman Bapak Ibu itu ada 2, penghukum dan membuat bersalah. Ini guru berbuat apa ketika menjadi penghukum? Dia menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kamu anak yang enggak baik. Nah, ini sering kan yang dilakukan kita. Kamu anak yang bodoh, kamu anak yang culik dan lain sebagainya. Ini namanya penghukum. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya akhirnya apa? Anak tersebut ini masih mengulangi kesalahan lagi. Ya, ini dampaknya. Kalau kamu tidak melakukannya, awas loh. Ya, awas loh. Anak jadi memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan anak bisa berbohong. Kalau Bapak Ibu sebagai guru pendidik atau sebagai pendidik ya, berarti Bapak Ibu harus tahu mana identitas gagal, mana identitas berhasil dari luar, kemudian dari dalam, itu harus tahu Bapak Ibu. Jadi menghukum ini tentunya menurut saya itu kurang baik. Nanti dilihat dari contoh-contohnya nanti.
Kemudian pembuat orang bersalah. Bapak Ibu kan biasanya kalau ada anak yang melakukan kesalahan itu seharusnya kamu sudah tahu. Nah, itu biasanya kata-kata itu. Kemudian ibu lelah sekali mengatakannya. Ya, ibu stres dan lain. Pasti pernah menghadapi anak yang bandel. Ibu stres sekali menghadapi kamu. Nah, ini membuat anak itu bersalah. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah menghadapi anak yang culik, anak yang nakal dan lain sebagainya. Nah, ini butuh kesabaran sehingga keluarlah kata-kata saya stres, saya kecewa dan lain sebagainya. Ini biasanya keluar dari seorang pendidik. Ini yang namanya pembuat orang merasa bersalah. Ini membuat anak itu merasa bersalah. Nah, ini seorang guru. Nah, ya, sehingga apa? Anak itu biasanya akan menyembunyikan apa? Menyangkal dan berbohong, selalu semacam itu. Nah, murid meletakkan. Nah, kemudian murid akan berkata, maafkan saya Bu. Nah, semacam itu. Kalau dia membuat merasa bersalah, itu biasanya murid hanya mengucapkan misalnya minta maaf Bu dan lain. Nah, itu karena panjenengan hanya bisa mengatakan saya kecewa, saya marah pada kamu karena kamu telah melakukan kesalahan. Nah, ini semacam itu. Yang kedua, guru sebagai teman. Guru sebagai teman biasanya kalau ada anak-anak yang melakukan kesalahan, itu biasanya ayolah lakukan demi ibu, jangan melakukan kesalahan yang kamu lakukan itu kembali, misalnya semacam itu. Oh, jangan seperti itu, lakukanlah demi ibu. Nah, ini adalah kita memposisikan bahwa kita sebagai teman terhadap murid, ya, bukan menghukum ataupun merasa bersalah. Ada anak melakukan kesalahan misalnya tidak tepat waktu atau tidak mengerjakan PR. Nah, Bapak Ibu guru bisa menggunakan sebagai teman, ya. Ini berhasil, tapi dia karena merasa Bapak Ibu guru itu sebagai teman, merasa terlindungi, ya. Tapi kalau ke identitas menghargai diri sendiri, ini yang manajer, ini yang harus dilakukan Bapak Ibu guru. Saya lebih ke arah seorang guru itu lebih ke manajer. Karena apa? Karena kita akan meyakinkan kepada anak, akan menstabilkan anak. Loh, anak-anak, ini loh, kalau hal ini tidak baik, maka kalau tidak baik, apa yang harus dilakukan? Itu semacam itu Bapak Ibu kepada anak. Jangan sampai memberi hukuman atau yang lain kemudian anak itu merasa mentalnya kena, ya. Tapi bagaimana kita bisa mengondisikan kesadaran anak untuk bisa memperbaiki kesalahan itu. Ini dengan cara menghargai diri sendiri. Nah, ini guru sebagai manajer Bapak Ibu. Jadi kalau guru sebagai manajer, insya Allah akan bisa mengondisikan anak ketika melakukan kesalahan, dia akan menyadari apa kesalahannya dan tentunya akan memperbaiki ke depannya. Ini makanya saya lebih ke arah ke manajer. Nah, Bapak Ibu, ada pernyataan seorang guru sebagai apa di sini? Apakah masuk sebagai teman, penghukum, merasa bersalah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini maksudnya guru sebagai apa? Ayo. Tadi ada penghukum, membuat orang bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira saya kecewa sekali dengan kamu. Itu masuk guru sebagai apa? Apa? Pembuat masalah bersalah? Ya, merasa bersalah ini Bu. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu, berarti membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak benar-benar melakukan penghukum, kamu tidak benar-benar melakukan, ya. Nah, itu dengan nada-nada yang kasar itu berarti penghukum. Kemudian ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Ini sebagai posisi guru sebagai teman berarti, ya. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu sebagai pemantau. Dia merasa bahwa ketika melakukan ini saya nanti bintangnya berkurang sehingga saya harus melakukan ini sebagai pemantau. Artinya Bapak Ibu guru bisa melakukan bahwa ketika panjenengan ada anak yang melanggar aturan atau kesepakatan keyakinan kelas yang ada atau kesepakatan kelas yang ada, tentunya Bapak Ibu bisa melakukan hal ini sebagai kontrol, ya. Contoh misalnya ada anak yang tadinya melakukan kesalahan. Nah, ini sebagai manajer. Nah, sebagai manajer panjenengan harus menstabilkan anak itu agar bisa sadar dengan kesalahannya.
Ini contoh-contohnya Bapak Ibu. Kemudian restitusi Bapak Ibu. Jadi seorang guru itu tentunya apa sih restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi tadi ada anak yang melakukan kesalahan, Bapak Ibu tentunya ini menggunakan restitusi Pak, ya. Menggunakan restitusi apa? Agar memproses atau menciptakan kondisi anak itu untuk memperbaiki kesalahannya, bukan kemudian dihukum, anak yang kemudian dimarahin dan lain-lain. Tapi bagaimana kita seorang pendidik itu menciptakan kondisi. Berarti kalau ada anak yang bandel, rewel, ada anak yang melanggar aturan sekolah, Bapak Ibu jangan kemudian langsung menghukum. Nah, inilah kalau kita sebagai manajer maka tentu dengan restitusi Bapak Ibu, ya, memperbaiki kesalahan yang sudah anak lakukan, tapi agar anak sadar untuk memperbaiki kesalahannya. Ini namanya restitusi. Nah, ciri-ciri 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan, bukan menebus kesalahan Bapak Ibu. Yang kedua, memperbaiki hubungan, ya. Berarti kita memberikan motivasi agar memperbaiki hubungan itu tadi. Secara kesadarannya anak diperbaiki hubungannya. Kemudian menawarkan, bukan memaksa Bapak Ibu, ya, menawarkan. Terus kamu pengennya seperti apa? Pembelajarannya pengennya seperti apa? Jangan sebagai Bapak Ibu guru memaksa pembelajaran itu sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru. Kemudian anak akhirnya, nah itu dari segi masalah, itu juga masalah Bapak Ibu di kelas, di sekolah. Kemudian menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi kalau ada anak salah, itu jangan kemudian Bapak Ibu langsung marahin, menghukum dan kemudian lain-lain. Tapi anak itu dituntun bagaimana dia bisa sadar akan dirinya bahwa melakukan itu hal yang tidak baik. Bapak Ibu itu harus dilakukan oleh pendidik. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kenapa sih kamu kok berisik, mungkin tabuhan dengan meja dan lain-lain? Bapak Ibu harus mengetahui kebutuhan anak, kenapa sih? Maka ditawarkan untuk latihan, misalnya latihan rebana atau latihan musik, sehingga anak itu digali potensinya sesuai dengan kebutuhannya. Jangan Bapak Ibu kemudian dimarahin, anak tabuhan meja dimarahin dan lain-lain. Tapi tanyakan, kenapa sih kamu tabuhan meja dan lain-lain? Ternyata anak itu kepengin kendangan atau anak itu kepengin musik dan lain. Maka Bapak Ibu mencari solusinya, anak itu diarahkan ke ekstrakurikuler untuk mencari potensinya, mencari bakatnya. Kemudian anak berfokus pada karakter bukan tindakan. Berarti berfokus pada karakter Bapak Ibu, bukan tindakannya. Kita benahi anaknya. Oh, anak bersalah itu jangan disalahkan, tapi bagaimana anak itu bisa dibangun karakternya, kemudian untuk memperbaiki dirinya, ya. Selanjutnya, keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini Bapak Ibu tahu apa enggak? Keyakinan, pengertian keyakinan kelas, peraturan kelas, kemudian ada kesepakatan kelas. Bapak Ibu pernah mendengar keyakinan kelas itu apa? Terus pengertian dan peraturan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama antara guru dan siswa untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif di dalam kelas. Peraturan kelas di sisi lain biasanya dibuat oleh guru tanpa pelibatan siswa. Ini bedanya, Bu. Kalau keyakinan itu, kesepakatan itu berarti keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat bersama, Bapak Ibu. Jadi dengan membuat kesepakatan kelas itu buat sendiri apa diskusi dengan siswanya. Ayo. Nah, ini yang kemudian, apakah Bapak Ibu sudah melibatkan siswa untuk membuat kesepakatan kelas, atau mungkin download atau mencari kata-kata download yang lain kemudian dibuat di papan akhirnya menjadi peraturan kelas. Nah, ini yang kemudian ternyata keyakinan kelas itu harus disepakati bersama Bapak Ibu dengan muridnya, ya. Nanti seperti apa keyakinan kelas. Nah, nih, kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Bedanya apa Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan saja, tapi kok keyakinan kelas?
Jadi bedanya apa? Peraturan dengan keyakinan. Tadi kan sudah dikatakan ini. Bedanya apa? Peraturan dan keyakinan. Ayo Bapak Ibu guru harus bisa berpandangan apa sih peraturan, apa sih keyakinan. Kenapa harus keyakinan bukan peraturan saja? Ayo Bapak Ibu. Ada aturan, ada keyakinan. Kenapa tidak aturan saja, tapi kok keyakinan? Peraturan kelas, keyakinan kelas. Yuk coba. Karena kalau peraturan itu dibuat oleh guru, jadi bukan dari hati anak-anak. Ya, Kalau terus keyakinan kita kan berdasarkan apa yang anak-anak inginkan. lakukan. Yang lakukan. Ya betul ya. Ya betul, berarti peraturan itu hanya dibuat oleh seorang guru saja yang harus dipatuhi anaknya atau anak didiknya. Kalau keyakinan itu adalah kesepakatan yang antara guru dan muridnya itu didiskusikan Bapak Ibu. Jadi untuk kedepannya kita bersama-sama untuk memperbaiki bahwa ternyata untuk kesepakatan kelas itu memang perlu melibatkan anak-anak. Kepengen apa sih? Aturannya seperti apa? Nah, itu anak diajak. Dia kan datang sendiri, berarti kesepakatannya untuk patuhi ya karena keinginan sendiri, bukan karena Bapak Ibu tidak bisa memaksa anak itu untuk melakukan aturan atau mematuhi aturan tanpa panjenengan itu memberikan istilahnya pemahaman kemudian mendiskusikan. Nah ini Bapak Ibu, saya pengen tahu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembalikan ke nilai-nilai keyakinan. Kira-kira Bapak Ibu, kalau peraturan saja itu biasanya Bapak Ibu ketika menggunakan helm karena takut mau apa? Ditilang. Iya. Coba kalau ini masuk dalam keyakinan, misalnya Bapak Ibu guru menerapkan keyakinan itu pada anak, berarti kalau contoh semacam ini keyakinan apa yang ada di aturan menggunakan helm itu keyakinan apa? Maksudnya nilai keyakinan itu apa? Untuk keselamatan diri. Keselamatan? Iya Bapak Ibu, untuk keselamatan diri. Jadi ketika orang melakukan atau memakai helm itu bukan karena takut ditilang, tapi karena dia bertanggung jawab kepada dirinya sendiri dan ini akhirnya melihat ini demi keselamatan kita. Nah itu maka dia tidak akan dipaksa Bapak Ibu memakai helm atau mematuhi peraturan yang lain. Nah ini kenapa harus keyakinan kelas. Nah itu bedanya dengan aturan. Kalau aturan hanya dipatuhi saja ya, tapi nantinya juga akan dilanggar. Tapi kalau keyakinan, insya Allah komitmen mereka akan meyakini setiap hari pasti pakai helm karena ada unsur nanti yang hubungannya dengan keselamatan atau tidak keselamatan semacam itu. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan membuang sampah di tempatnya? Ini kan peraturan. Nah keyakinannya apa? Nilai keyakinannya apa yang dimiliki membuang sampah di tempatnya? Untuk kesehatan. Kesehatan Bapak Ibu, kesehatan. Bapak Ibu harus tahu membuang sampah di tempatnya berarti ada nilai keyakinannya, nilai kebajikannya. Berarti apa? Ya itu tadi. Kenapa anak disuruh membuang sampah pada tempatnya? Itu bukan semata-mata aturan saja, tapi kita beri pemahaman bahwa dengan membuang sampah di tempatnya, maka kita akan sehat, akan selamat, nah semacam itu. Sehingga anak itu ketika membuang sampah pada tempatnya, ini hubungannya dengan branding juga Bapak Ibu. Ketika branding juga, bagaimana sih tong sampah itu bisa menarik anak itu agar bisa membuang di tempatnya tanpa dipaksa. Kalau dilihat-lihat di negara lain itu ada yang pakai sensor sehingga orang penasaran loh membuang sampah kok ada bunyi-bunyi apanya, sehingga orang itu akan tertarik membuang sampah di situ. Itu juga salah satu strategi Bapak Ibu. Nah, untuk memberikan pemahaman pada anak didik kita bahwa peraturan itu harus mengandung nilai kebajikan, ya, berarti mengandung keyakinan. Nah, ini yang harus
Kenapa sih harus peraturan? Bukan peraturan tapi harus keyakinan. Ya ini Bapak Ibu. Kalau peraturan itu hanya dibentuk bisa dilanggar, tapi kalau keyakinan insya Allah akan dilaksanakan sesuai kesadaran diri kita. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu peraturan Bapak Ibu. Nah yang kemudian mengandung keyakinan atau nilai keyakinan ini itu apa? Nilai kebajikan itu apa? Peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan Bapak Ibu. Berarti apa? Keyakinan, nilai keyakinannya, nilai-nilai yang ada di peraturan itu apa? Itu adalah tanggung jawab. Ya berarti tanggung jawab. Berarti datang tepat waktu berarti tanggung jawab, bukan karena ingin dipuji sama orang lain. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Ini contohnya. Ini peraturan. Kemudian ada keyakinan kelas. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu peraturan ya Bapak Ibu. Yang misalnya ada di kelas ada peraturan semacam itu. Tapi keyakinan kelasnya atau nilai kebajikan yang dituju itu tanggung jawabnya Bapak Ibu. Tanggung jawab. Berarti selalu kembalikan buku ke tempatnya. Berarti tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kalau itu kan bahasa negatif. Positifnya apa? Kalau Bapak Ibu tahu, menghormati, ini nilai kebajikan berarti menghormati orang lain dan diri sendiri, bukan dilarang ya. Itu keyakinan kelas lebih pakai ini saja Bapak Ibu. Jadi dilarang mengganggu orang lain. Nah, membuat keyakinan kelasnya lebih ke ini saja, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dengan itu anak akan menghormati orang lain dengan diri sendiri. Hadir sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti menghormati orang lain, komitmen pada tujuan, tanggung jawab dan lain sebagainya. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti karena ini hubungannya nilai kebajikannya yang dituju adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, hubungannya dengan nilai kebajikannya adalah kesehatan. Terus bergantian atau menunggu giliran, berarti menghormati lain dan kesabaran, hubungannya dengan antri ya. Gunakan masker, berarti hubungannya kesehatan, keselamatan dan kepedulian. Bukan karena menggunakan masker saya takut nanti dimarahi dokter, takut dimarahi bapak ibu guru, tapi karena mereka tahu bahwa nilai kebajikan yang dituju adalah hubungannya dengan kesehatan, saya yakin mereka akan melakukan dengan dorongan intrinsik ya, dorongan dari diri kita, kesadaran dari dirinya ya. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini hubungannya dengan keselamatan, nilai kebajikannya adalah keselamatan dan keamanan serta kepedulian. Nah bapak ibu, ini yang hubungannya dengan bahwa kontrol guru adalah sebagai penghukum dan lain sebagainya, maka saya lebih kepada seorang guru itu pada manajer ya, menstabilitaskan anak. Nah ini segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu mengendalikan, menciptakan kondisi yang baik terhadap anak yang melakukan pelanggaran dengan tahapan yang 3 bapak ibu. Yang pertama, menstabilkan identitas. Artinya apa? Menstabilkan identitas berarti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu yang perlu ditanamkan bapak ibu guru. Jadi jangan membuat anak itu kemudian merasa bersalah, mentalnya kemudian terganggu dan lain-lain juga karena bapak ibu menyalahkan, menghukum dan lain. Tapi bagaimana bapak ibu guru itu menstabilkan identitas. Oh iya, kamu melakukan kesalahan. Nah, setiap orang pasti punya kesalahan kok. Kamu nggak usah istilahnya kemudian minder dan lain. Bapak ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu semacam itu bapak ibu, untuk menstabilkan keadaan anak yang telah melakukan kesalahan. Jangan sampai kemudian anak dimarahi, apalagi memakai kekerasan, ditampar atau yang lain. Nah itu tidak sesuai dengan tahapan segitiga restitusi. Nah, kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Bapak ibu pernah apa tidak ketika ada anak mencuri di kelasnya, atau anak yang kemudian berantem dan lain-lain, apa yang dilakukan bapak ibu? Yang jelas bapak ibu menghukum, sini kamu harus berdiri, atau mungkin lari-lari 10 kali dan lain-lain. Nah ini yang kemudian tidak sesuai dengan kita sebagai kontrol guru, sebagai manajer. Maka kalau kita sebagai guru yang kemudian sebagai manajer, tentunya kita akan menggali
menyupport, memotivasi anak agar anak itu tidak merasa bersalah. Yang kedua, setelah kita menstabilkan anak, ya, menstabilkan anak, kemudian yang kedua adalah validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih baik untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi Bapak Ibu, ada kasus ketika anak melakukan mencontek atau terlambat sekolah. Bapak Ibu jangan kemudian langsung menghukum, tapi stabilkan dulu, kondisikan dulu anak itu agar anak itu menyadari kesalahannya. Kemudian Bapak Ibu memberikan motivasi. Cara bahasa sini apa? Membombongi ya, bombong ya, ngadem-ngademi semacam itu. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian membangunkan anak atau membangkitkan anak agar anak itu tidak merasa terbebani bahwa melakukan kesalahan itu kemudian fatal. Jangan Bapak Ibu, tapi bagaimana Bapak Ibu memberikan solusi nantinya dengan melalui 3 tahapan restitusi ini. Dengan cara yang pertama, oh iya Nat, tidak kamu kok yang melakukan semua kesalahan, orang lain juga melakukan. Ibu, bapak guru juga melakukan kesalahan kok. Kamu nggak usah kemudian merasa bahwa kamu yang sendirian yang melakukan kesalahan, tidak. Tapi memang kesalahan itu tidak baik, itu harus diperbaiki. Nah kemudian lanjut kedua Bapak Ibu, kenapa sih kamu melakukan kesalahan itu? Nah cari alasannya. Nah setelah alasannya ada, maka kita pindah ke menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak kesalahan kamu itu melanggar keyakinan yang sudah disepakati di kelas? Maka 3 restitusi ini bisa dijalankan ketika Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Kalau belum membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu bagaimana nanti akan menanyakan keyakinan itu? Bagaimana Bapak Ibu akan mengatakan apa sih yang dilanggar? Ya, apa yang kamu menjadi orang yang seperti apa? Nanti dinilai keyakinan itu yang disepakati itu harus dibuat dulu Bapak Ibu. Jadi di dalam kelas Bapak Ibu buat keyakinan kelas yang kemudian disepakati bersama anak-anaknya. Ya, apa keinginan anak itu? Pengen membuat aturan misalnya buang sampah pada tempatnya. Nah, ketika anak tidak membuang sampah pada tempatnya, maka lakukan segitiga restitusi ini untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu jangan kemudian memarahi ya atau mungkin menghukum, tapi dengan 3 ini kemudian kita bisa memberikan solusi. Nah ini menstabilkan identitas tadi berarti dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Artinya apa? Bahwa ketika ada anak mempunyai kesalahan, jangan panjenengan langsung di-cut bahwa anak itu tidak ada solusinya untuk memperbaiki. Ini maka stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, menstabilkan identitas caranya semacam ini Bapak Ibu Guru. Nanti Bapak Ibu Guru bisa praktek. Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak. Tidak ada manusia yang sempurna loh. Bapak Ibu juga pernah buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini yang kemudian dilakukan Bapak Ibu Guru agar bisa menyelesaikan masalahnya dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Contohnya ini Bapak Ibu, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya kan, misalnya semacam itu. Kamu pasti punya alasan, mengapa sih kamu mencuri, mengapa sih kamu membuang sampah tidak pada tempatnya. Nah tanyakan dulu pada anaknya, jangan kemudian Bapak Ibu Guru punya kekuasaan kemudian memarahi atau menghukum. Terus apa yang penting bagi kamu, kenapa kamu melakukan itu? Nah itu kan bisa Bapak Ibu Guru kemudian distimulus ya, nanti responnya dari murid seperti apa. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain dong. Nah semacam itu Bapak Ibu bisa memberikan pernyataan-pernyataan ini agar anak itu bisa memperbaiki nanti kesalahan-kesalahannya. Kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah.
Nah ini menanyakan keyakinan. Apabila apa nilai yang kita percaya di kelas kita, tanyakan Bapak Ibu, sesuai enggak apa yang dilakukan itu sesuai dengan nilai atau melanggar nilai kelas kita apa tidak. Nah itu kita tanyakan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah semacam itu ya Bapak Ibu ya. Itu salah satu contohnya. Terima kasih Bapak Ibu. Barangkali ada pertanyaan yang terkait dengan apa yang dipaparkan, atau mungkin ada studi kasus yang kemudian bisa kemudian apa ini maksudnya atau ini menyelesaikannya seperti apa. Nah barangkali ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan apa yang saya paparkan, dari mulai restitusi, kemudian segitiga restitusi, terus keyakinan kelas dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan, monggo. Jangan Bu Elis terus, yang lain ditanyakan. Yang lain? Monggo, Boleh. Ya. Ada yang mau tanya? Waalaikumsalam. Pakai mungkin aja nih keras. Tadi sudah dijelaskan mengenai motivasi intrinsik ya Pak. Bagaimana caranya untuk bisa meyakinkan anak-anak itu mempunyai motivasi intrinsik gitu Pak. Misalnya tidak dengan hukuman, tapi kan dengan adanya motivasi dari diri gitu ya. Contohnya dari kelas saya terutama ada murid yang belum bisa sampai saat ini belum bisa untuk berbaur, ibaratnya belajar bareng gitu, belajar bareng dengan teman-temannya yang notabene misalnya oke yuk waktunya belajar ya belajar dulu, waktunya main ya nanti mainnya gitu. Nah, bagaimana caranya supaya motivasi intrinsik itu bisa tertanam di diri anak-anak supaya bisa mengikuti kalau keyakinan memang kami belum adanya misalnya peraturan gitu. Nah, bagaimana caranya begitu Pak? Untuk supaya bisa termotivasi dari diri sendirinya anak. Sementara anak juga mungkin di kelas bawah belum begitu sepertinya memahami atau bisa direalisasikannya gitulah. Seperti itu kira-kira gimana cara membangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi pertanyaan ini terkait dengan motivasi intrinsik ya. Jadi itu memang kewajiban kita semuanya Bapak Ibu guru. Yang jelas itu berkaitan dengan kebutuhan seorang murid. Tanya berangkat cepat itu karena takut hukuman Bapak Ibu. Saya takut nanti dihukum sama Bapak Ibu guru, bukan karena menghargai diri sendiri atau tepat waktu ya, sehingga menghindari ini adalah sebuah hukuman di luar ya, di luar dari kita. Nah sehingga dukungan ini yang kemudian ada ketergantungan siswa terhadap tadi contoh berangkat sekolah dengan tepat waktu, tapi karena takut dengan Bapak Ibu guru. Saya takut nanti dimarahin Bapak Ibu guru ya. Nah selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, tadi akan dulu apa yang diinginkan dari seorang murid tersebut. Yang pertama, ya, jangan membuat sesuatu yang kemudian menurut pikiran kita benar. Nah, itu yang namanya menggambarkan kepada murid. Kita selalu ketika kita melakukan sebagai seorang guru kan selalu bahwa kita yang benar. Tapi apa sebenarnya kebutuhan seorang murid itu? Ya,
kok kenapa pelakuan itu seperti itu? Apa yang kamu inginkan? Pernah tidak bertanya semacam itu? Tapi yang ada kan kita selalu ini nggak boleh, ini kesenjangan sosial, tidak bisa berbaur atau berhubungan dengan dia tidak bisa belajar dengan baik atau mungkin tidak bergaul dengan anak-anak yang lainnya sehingga anak itu tersebut minder dan lain sebagainya. Itu tanyakan ya Bu ya. Nah itu kembalikan lagi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita gunakan dengan restitusi kalau memang itu memungkinkan Bapak Ibu. Yang pertama tanyakan dulu, stabilkan dulu, kenapa sih kayak gini. Nah Bapak Ibu bikin stimulus respon dulu terhadap anak. Jangan kemudian Bapak Ibu kemudian langsung ini dan ini, tapi semangat dulu anak itu tersebut. Itu juga semacam itu sih gitu. Jadi kamu Bapak Ibu guru memberikan pernyataan-pernyataan yang kemudian anak itu terbangun motivasinya bahwa saya salah dan tidak bisa melakukan atau tidak bisa memperbaiki. Tapi Bapak Ibu guru memberikan stimulus respon bahwa anak itu dulu Bapak Ibu guru seperti itu sih waktu kecil dan sehingga ini atau yang lain dan sebagainya. Kemudian kenapa sih kamu kok melakukan itu? Apa yang kamu inginkan sebenarnya dari keinginan kamu seperti apa? Iya, agar kamu itu bisa seperti temannya. Jadi Bapak Ibu guru harus memberikan sebuah pertanyaan semacam itu sehingga Bapak Ibu tahu kebutuhan anak itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu tidak kemudian menggali apa yang ada di pada anak, maka Bapak Ibu tidak akan bisa menemukan solusinya. Kalau dihukum kemudian dimarahi dan lain, tidak akan pernah mencari solusinya. Tapi kalau Bapak Ibu kemudian menggunakan stimulus respon, kemudian menstabilkan keadaan anak agar anak itu tidak kemudian mentalnya terganggu, tapi memberikan Bapak Ibu guru kan dulu pernah waktu kecil juga waktu sekolah Bapak Ibu juga minder kayak gitu. Coba kepengennya kalau kamu tidak minder seperti apa? Tanyakan kebutuhannya seperti apa sehingga anak itu akan merespon apa yang ditanyakan Bapak Ibu guru. Nah setelah kebutuhannya sudah ternyata butuhnya kasih sayang atau perhatian dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu akan memenuhi agar anak itu bisa bertanggung jawab atau bisa tumbuh kesadarannya dalam diri anak tersebut. Kalau setelah saya mengikuti kemudian program penggerak ini, saya justru banyak hal yang salah di dalam diri saya ketika melakukan sebagai tanggung jawab seorang guru. Banyak hal yang salah ini memang saya akui Bapak Ibu guru, tapi setelah kemudian saya mengikuti program penggerak ini, kemudian banyak informasi pengetahuan yang kemudian menjadi motivasi saya untuk memperbaiki ke depannya. Salah satunya tadi ketika menangani masalah-masalah selalu menggunakan hukuman. Ini yang kemudian Bapak Ibu guru akhirnya kesenjangan sosial anak, kemudian hubungan orang tua dengan guru ini juga terpecah gara-gara kita tidak memposisikan guru sebagai manajer. Itu saja. Ada yang lain? Kalau tidak ada yang lain, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali dari pemaparan ini kurang begitu dipahami. Tentunya saya juga manusia biasa. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian acara kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Wasarida oleh Bapak Dwi Pranoto. Ya, banyak ilmu yang telah kita dapat, ya, ada budaya-budaya baru yang baru kita pelajari. Mudah-mudahan kita dapat menerapkan walaupun belum maksimal, kita berusaha sekecil apapun budaya positif mari kita laksanakan bersama. Demikian acara kegiatan hari ini. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya sebagai
MC ya, hari ini saya akhiri. Saya mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.